Selamat datang di Cire Junta Channel, dan hari ini, di video hari ini merupakan hari yang spesial untuk negara kita. Negara kita berulang tahun yang ke-76 tahun. Negara kita tercinta Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2021. Tuhan telah memberikan kemerdekaan dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang. Tuhan masih mempertahankan kemerdekaan untuk kita semua. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan ini sampai sekarang dan masih bertahan sampai sekarang. Oke, pada video hari ini merupakan segmen gabut malam yang masih di shot pada siang. Apa-apa yang penting ini tayang perdana jam 8 ataupun sekarang yang kalian tonton. Dan pada video hari ini kita akan membahas fun fact atau fakta menarik tentang kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Jadi kita akan cek satu persatu. Oke, yang pertama, saat membacakan proklamasi kemerdekaan, Ir Soekarno sedang dalam keadaan sakit. Bapak Presiden kita yang pertama yaitu Insinyur Soekarno sedang sakit pada saat itu untuk membacakan proklamasi. Dan fun fact yang kedua, penyakit yang dialaminya yaitu malaria dan pas banget kambuhnya saat proklamasi. Dan Bapak Presiden kita masih melanjutkan proklamasi sampai akhir acara. Yang ketiga, upacara kemerdekaan 17 Agustus 1945 dirayakan sederhana tanpa musik dan protokol. Jadi nggak ada kayak marching band, nggak ada protokol khusus atau acara-acara khusus, enggak. Cuma proklamasi tok, udah itu doang, nggak ada musik, nggak ada protokol khusus. Sederhana banget. Saking sederhananya, tiang benderanya itu terbuat dari bambu, bukan besi, no, bukan semen yang disusun tinggi, enggak, cuman batang bambu. Indonesia memang sederhana banget. Yang kelima, tahukah kamu jika naskah asli teks proklamasi yang ditulis oleh Bung Karno dibuang ke tong sampah? Saya nggak tahu pasti alasannya apa, karena waktu saya cari-cari alasannya nggak ada. Tapi fun fact selanjutnya, orang yang menemukan dan memiliki teks proklamasi yang asli bukan pemerintah yang punya, melainkan seorang wartawan BM Dia. Dia bernama BM Dia. Selanjutnya, teks proklamasi yang dibuang sendiri merupakan draft, berarti surat yang belum dipastikan akan dibaca. Kalau kalian tahu draft email yang kalian tulis tapi belum kalian kirim. Dan draft tersebut diketik ulang oleh Sejuti Meli. Berarti draft yang tadi diketik ulang. Selanjutnya, BM Dia baru menyerahkan draft tersebut pada pemerintah pada tanggal 29 Mei 1992. Jadi draft tersebut memang resmi diberikan kepada pemerintah pada tanggal 29 Mei 1992. Selanjutnya, perintah pertama yang diberikan oleh Bapak Presiden pertama kita yaitu Ir Soekarno bukanlah masalah pemerintah ataupun politik, melainkan perintah untuk membelikan 50 tusuk sate di dekat kediamannya. Jadi bukan masalah politik dulu yang dibahas, bukan pemerintah, bukan pembagian DPR ataupun MPR, tapi yang dibahas makan dulu. 50 tusuk sate itu banyak. Selanjutnya, dokumentasi prosesi proklamasi hampir jatuh ke tangan Jepang jika Franz Mendur tidak menyelamatkannya. Berarti Franz Mendur merupakan orang yang berjasa juga pada saat proklamasi. Jika tidak ada Bapak itu, proklamasi tidak akan ada. Kemerdekaan tidak akan ada sampai hari ini. Oke, selanjutnya, dia menyembunyikan negatif film dokumentasi tersebut di sebuah pohon di kantor harian Asia Raja. Berarti dokumentasi foto-foto yang diambil pada saat proklamasi itu disembunyiin di pohon kantor harian Asia Raja. Selanjutnya, meski mendapat sebutan sebagai Bapak Proklamator, gelar tersebut resmi
setelah 41 tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi Bapak Presiden Soekarno resmi mendapatkan gelar tersebut pada umur 41 tahun. Indonesia pada saat berumur 41 tahun. Selanjutnya, setelah kemerdekaan, ibu kota Indonesia sempat pindah sebanyak 3 kali dalam waktu 4 tahun. Waktu 4 tahun itu cepat banget untuk pindah-pindah dari ibu kota. Dan ibu kota yang pernah dijadiin yaitu Jakarta, Yogyakarta, dan Bukit Tinggi. Jakarta disebut sebagai ibu kota Indonesia pada tahun 1945 sampai 1946, Yogyakarta 1946 sampai 1948, dan Bukit Tinggi pada 1948 sampai 1949. Selanjutnya, tahukah kamu jika mikrofon yang digunakan oleh Bapak Presiden kita Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 itu merupakan mikrofon yang dicuri dari stasiun radio Jepang. Berarti mikrofon tersebut dicuri gitu. Selanjutnya, rekaman suara Soekarno yang membaca proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah berasal dari tahun yang sama. Mungkin kalian udah pernah lihat dokumentasinya sebelumnya, yang ketika Soekarno membacakan proklamasi itu bukan suara asli, malahan itu suara yang direkam pada tahun 1951 dan masih dibacakan oleh Bung Karno saat itu. Dan kenapa dibuat lagi? Karena adanya kebutuhan dokumentasi. 18. Upacara proklamasi 17 Agustus 1945 sempat didatangi 5 ofisir Kepang yang menyampaikan perintah Gun Seikan. Jadi pada saat itu tentara Jepang sempat didatangi pada saat itu dan diberikan perintah Gun Seikan. Gun Seikan sendiri ini merupakan kepala pemerintahan militer dan kepala staf yang pertama yaitu Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut Gun Seikan Bu. Jadi kantornya disebut sebagai Gun Seikan Bu. Dan itu menakutkan juga kalau gimana ya bilangnya ya, kalau gak jadi proklamasi kita nggak akan ikut sampai sekarang, kita masih dijajah sampai sekarang ya kan. Oke. 19. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Dan ya, karena di situ memang telah direncanakan, memang harus sembunyi-sembunyi. Kalau nggak sembunyi-sembunyi pasti nanti didatangin. Itu udah sembunyi-sembunyi aja datangi gitu loh. Didatangin oleh tentara dari Jepang. Oke. Selanjutnya, mereka melakukannya mulai dari mulut ke mulut, selembaran teriakan, grafiti di tembok tram kota sampai gerbong kereta api ditempel Indonesia telah merdeka. Jadi kemerdekaan itu nggak langsung dinyatakan langsung ke luar negeri dong, tapi dinyatakan untuk seluruh Indonesia, mulai dari mulut ke mulut, teriakan, grafiti di tembok tram kota sampai gerbong kereta api ada. Selanjutnya, sebelum naskah proklamasi dibuat oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, Syahrir telah dulu membuatnya. Berarti bukan Soekarno yang duluan membuat naskah proklamasi, melainkan Syahrir. Dan fakta yang terakhir, naskah itu dibuat setelah mereka mendengar kekalahan Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945. Berarti naskah yang dibacakan pada proklamasi itu dibuat setelah Jepang kalah, setelah Indonesia mendengar bahwa Jepang kalah. Jadi kita harus tetap mempertahankan kemerdekaan. Kita sebagai tunas-tunas muda harus tetap mempertahankan kemerdekaan sampai akhir hayat, sampai akhir nyawa kita harus tetap mempertahankan Indonesia. Dan itulah dia fakta-fakta menarik tentang kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Terima kasih sudah tonton video ini, dan sekali lagi selamat ulang tahun negaraku Indonesia ke 76 tahun. Semoga Indonesia semakin jaya, semakin
bagus negaranya, pendidikannya semakin luar biasa, negara yang luar biasa semakin baiklah intinya. Jadi terima kasih kepada yang sudah nonton hari video ini, dan kita akan ketemu di Gabut Malam selanjutnya. Bye bye.